Amerika Serikat adalah negara republik konstitusional federal yang terdiri dari 50 negara bagian dan sebuah distrik federal. Negara ini terletak di bagian tengah Amerika Utara yang menjadi lokasi dari 48 negara bagian yang saling bersebelahan, beserta distrik ibu kota Washington. Amerika Serikat diapit oleh Samudra Pasifik dan Atlantik di sebelah barat dan timur, berbatasan dengan Kanada di sebelah utara dan Meksiko di sebelah selatan. Dua negara bagian lainnya, yaitu Alaska dan Hawaii, terletak terpisah dari daratan utara Amerika Serikat. Negara bagian Alaska terletak di sebelah ujung barat Laut Amerika Utara, berbatasan dengan Kanada di sebelah timur dan Rusia di sebelah barat, yang dipisahkan oleh Selat Bering. Sedangkan negara bagian Hawaii adalah sebuah kepulauan yang berlokasi di Samudra Pasifik. Amerika Serikat juga memiliki beberapa teritori di Samudra Pasifik dan kawasan Karibia, dengan luas wilayah 3,79 juta mil persegi dan jumlah penduduk sebanyak 341 juta jiwa. Amerika Serikat merupakan negara terluas ketiga di dunia dan terbesar ketiga menurut jumlah penduduk. Amerika Serikat merupakan negara multi-etnis dan multikultural. Hal tersebut muncul akibat adanya imigrasi besar-besaran dari berbagai penjuru dunia. 2. Latar belakang Amerika Serikat mendukung kemerdekaan Indonesia antara lain: A. Prinsip antikolonialisme, dekolonialisasi. Amerika Serikat sendiri merupakan negara yang memiliki sejarah panjang perjuangan melawan kolonial Inggris untuk meraih kemerdekaan. Karenanya, hal ini membentuk pandangan Amerika Serikat terhadap kolonialisme sebagai suatu yang tidak adil dan harus dihindari. Lalu dilaksanakanlah penandatanganan Piagam Atlantik oleh Perdana Menteri Inggris Winston Churchill dan Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt pada tanggal 14 Agustus 1941. Piagam tersebut menyatakan keyakinan kedua negara terhadap hak penentuan nasib sendiri, hak semua orang untuk hidup bebas dari kekuatan dan keinginan, serta kebebasan di laut, serta keyakinan bahwa semua negara harus meninggalkan penggunaan kekuatan dan bekerja sama di bidang ekonomi dan keamanan. Karena piagam tersebut, Amerika Serikat merasa memiliki tanggung jawab untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. B. Perbedaan ideologi. Amerika Serikat mendukung kemerdekaan Indonesia karena perbedaan ideologi selama Perang Dingin. Pada masa Perang Dingin, terdapat dua ideologi utama yang saling bersaing, yaitu ideologi kapitalisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan ideologi komunisme yang dipimpin oleh Uni Soviet. Amerika Serikat berusaha untuk mencegah penyebaran komunisme di Asia Tenggara, sehingga mendukung kemerdekaan Indonesia agar tidak jatuh ke dalam pengaruh Uni Soviet. Dengan mendukung negara yang baru merdeka, Amerika Serikat berharap dapat membangun hubungan diplomatik dan ekonomi yang kuat, serta memperkuat posisinya di kawasan tersebut untuk membatasi pengaruh komunis. Pelanggaran oleh Belanda. Awalnya, Amerika Serikat belum sepenuhnya mendukung Indonesia karena ingin menjaga hubungan baik dengan Belanda, sekutu penting dalam blok barat selama Perang Dingin. Namun, Amerika Serikat mulai mengubah sikap setelah melihat beberapa ketindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Belanda, antara lain pelanggaran perjanjian. Belanda melanggar perjanjian internasional yang telah disepakati sebelumnya, seperti Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville. Agresi militer Belanda II pada Desember 1948 yang dikenal sebagai Aksi Polisionil II oleh Belanda merupakan contoh nyata dari pelanggaran tersebut. Tindakan ini melanggar komitmen Belanda untuk menyelesaikan konflik dengan Indonesia melalui diplomasi dan justru memicu kecaman internasional.
menyalahgunakan bantuan ekonomi dari Amerika Serikat. Amerika Serikat kecewa karena bantuan ekonomi yang diberikan kepada Belanda melalui Marshall Plan setelah Perang Dunia II digunakan untuk mendanai operasi militer di Indonesia. Amerika Serikat merasa bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan Belanda pasca perang malah dialihkan untuk menekan upaya kemerdekaan Indonesia. Ini menimbulkan pandangan bahwa Belanda tidak menggunakan bantuan tersebut secara bertanggung jawab. 4. Tindakan brutal dan kekejaman militer. Agresi militer Belanda II melibatkan tindakan brutal dan kekerasan yang mengejutkan masyarakat internasional, termasuk Amerika Serikat. Penangkapan pemimpin Indonesia seperti Soekarno dan Hatta, serta tindakan represif lainnya, menimbulkan kemarahan dan menambah tekanan pada Amerika Serikat untuk tidak mendukung tindakan Belanda. Bukti-bukti dukungan. A. Resolusi Senate Amerika Serikat. Pada 7 Februari 1949, satu resolusi diajukan di depan Senate yang menuntut agar semua bantuan SCA, Economic Cooperation Administration, dan bantuan keuangan lain kepada Belanda dihentikan sampai Belanda mengakhiri pemusuhan dengan Indonesia, menarik pasukan bersenjatanya ke belakang garis gencatan senjata Renville, membebaskan penjabat-penjabat Indonesia yang ditawan, dan membuka perundingan baru dengan Indonesia. B. Pelaksanaan Konferensi Meja Bundar. Setelah agresi militer Belanda kedua pada akhir tahun 1948, Amerika Serikat menekan Belanda agar kembali ke meja perundingan dengan ancaman penghentian bantuan ekonomi kepada Belanda, yang pada masa itu masih sangat bergantung pada bantuan Marshall Plan pasca Perang Dunia II. Berkat itu, KMB berhasil dilaksanakan pada tanggal 2 November 1949, yang akhirnya menghasilkan kesepakatan untuk penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949. Ini menandai akhir dari konflik bersenjata dan awal dari hubungan diplomatik resmi antara Indonesia dan Belanda. C. Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi kepada Indonesia. Sesudah penyerahan kedaulatan, Amerika Serikat berjanji akan memberikan bantuan keuangan dan ekonomi kepada Republik Indonesia Serikat melalui Marshall Plan. Meskipun Marshall Plan secara langsung ditujukan untuk rekonstruksi Eropa setelah Perang Dunia II, dampak tidak langsungnya adalah stabilitas ekonomi global yang memungkinkan negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk menerima bantuan ekonomi.